masuk di dalam lembaga itu. Nek mulang kesuwen itu kan bukan hanya pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi ketua yayasan bareng kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk yang kedua kali saya sempat sowan ke Pondok Pesantren Al-Aqobah, dan yang lebih menggembirakan lagi langsung diterima oleh beliaunya, Bapak Kiai Haji Junaidi Hidayat, selaku pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Busyra, sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Untuk yang kedua kali Pak Yai, ini saya sowan ke sini. Alhamdulillah, yang pertama kemarin saya sudah paham insyaallah kiprah jenengan mulai masa kecil sampai menuntut ilmu di Pondok Tebu Ireng, bahkan kiprah di masyarakat serta di politik. Nah, untuk yang kedua kali ini kami ingin menanyakan tentang seluk-beluk Al-Aqobah Pak Yai. Karena kami sudah dengar di halayak keramaian di sana bahwa Aqobah ini cepat sekali berkembang, bahkan info terakhir ini kami dengar katanya Aqobah itu sudah berkembang menjadi Aqobah 5. Apa Pak Yai? Komitmen jenengan apa untuk mendirikan lembaga Al-Aqobah ini bagaimana? Iya, terima kasih Pak Busro. Sekaligus mungkin bagian dari cara kita untuk mohon doa dari seluruh para pemirsa yang menyaksikan terhadap tayangan ini di YouTube atau di media yang lain ya. Jadi begini, Al-Aqobah ini memang kita dirikan dengan komitmen kita ingin ikut serta dalam mengembangkan generasi muda, terutama generasi muda Muslim yang punya kualitas keilmuan agama yang baik dan sekaligus mempunyai kualitas keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan ini secara utuh ya. Jadi bukan hanya agama tapi juga ilmu yang menyangkut tentang seluruh aspek kehidupan kita yang harus kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Yang kita sebut dengan keterpaduan. Atau integrasi ya. Maka sekolah kita sebut dengan sekolah Islam terpadu, baik itu SMP, baik itu SMA, Sanawiyah dan Aliyah kita menyebutnya dengan konsep keterpaduan. Dalam bahasa Arabnya syumuli, ya, konsep yang syumuli. Apa itu Pak? Iya, jadi kita memadukan antara pendidikan yang selama ini berlangsung atau berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Ada kehidupan pesantren, ada kehidupan pendidikan ya. Ada pendidikan model pesantren, ada pendidikan dengan model di luar pesantren, pendidikan formal yang biasanya ini dikelola oleh lembaga yang bersifat formal, keterikatannya dengan pemerintah itu. Nah, kita ingin memadukan, tidak harus ada keterpisahan lah antara pendidikan umum maupun pendidikan agama yang selama ini sering dipisahkan. Ada dikotomi keilmuan tadi ini ya. Dikotomi keilmuan ini kan sangat menggelisahkan karena ini memang diciptakan, kalau bahasa Gus Mus itu diciptakan oleh Belanda sebagai bentuk politik untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang tidak utuh. Ngerti agama tadi dibutakan dengan persoalan dunia, sementara yang difahamkan dunia sama sekali tidak ngerti tentang persoalan agama. Nah, ini saya merasa ada persoalan dalam kaitan dengan ini, dan kita lalu kemudian mendirikan lembaga ini dengan komitmen untuk memadukan dari kedua hal ini, kemampuan di bidang agama dan kemampuan di bidang umum, termasuk secara luas lagi memahami kehidupan ini secara utuh. Itu kita create ya, kita jadikan jiwa dan komitmen ketika kita mendirikan lembaga Pondok Pesantren Al-Aqobah ini. Terus begini Pak Yai, jenengan mendirikan Al-Aqobah, tapi pas di sebelahnya Tebu Ireng. Ini bagaimana tujuannya jenengan? Ya sebenarnya semuanya kan tidak kita tanpa desain lah gitu ya. Mengalir tanpa kita gitu rencanakan ya. Semuanya itu terjadi, saya memahaminya ini bagian dari Allah menakdirkan saya harus tiba-tiba lalu ketika mondok di Tebu Ireng. Mondok di Tebu Ireng mulai tahun 79 seperti yang kemarin saya ceritakan itu, saya ketemu dengan para masyayikh di Tebu Ireng, dengan Hadratus Syekh Kiai Yusuf Basim, pengasuh Tebu Ireng, dengan Kiai Samsuri Badawi, yang beliau-beliau adalah langsung menjadi murid utamanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
ada Kiai Andalan Ali yang juga beliau murid langsung dari Hadratus Syekh, ada Kiai Sholihin Hamzah, ada banyak kiai yang ketika itu saya menangi beliau-beliaunya, yang ketepatan beliau-beliau ini langsung berguru kepada Hadratus Syekh. Nah, dari pengalaman saya di Tebu Ireng ini, saya melihat Tebu Ireng ini punya keunggulan khusus yang membangun apa istilahnya kepribadian santri ini secara utuh. Hanya tentu waktu itu masih dalam zaman saya masih tekanannya kepada ngaji ya, masih kepada agama. Tapi anak tetap diberikan wawasan, diberikan pendidikan yang lebih luas dari sekedar agama. Ya, organisasi di bidang apa namanya, wawasan yang terkait dengan kehidupan politik macam-macam itu oleh kiai kita di Tebu Ireng itu diajarkan. Makanya Tebu Ireng ini dikenal dengan pesantren dengan wawasan yang lebih luas ketimbang pondok-pondok salaf dalam tanda kutip pada umumnya gitu kan ya. Umumnya. Nah, dari sinilah lalu saya ingin menegaskan ketika Allah menakdirkan saya ditakdirkan untuk lalu kemudian diamanati santri yang datang kepada saya yang awalnya hanya satu orang karena kepeksa tidak bisa diterima di Aliyah Tebu Ireng waktu saya kepala Aliyah. Nah, ini lalu kemudian ya sekalian ketika lalu ada temannya yang datang ketika kita lalu menjadikan yang awalnya pondok pesantren mahasiswa dulu ya. Namanya awalnya juga Al-Aqobah. Pondok pesantren mahasiswa, namanya dulu malah Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Iya, lalu beberapa tahun nama itu kita rubah menjadi Al-Aqobah ya karena kita ingin tafaulan dengan tempat yang dimuliakan yang menjadi salah satu situs yang dimuliakan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ya, Jumratul Aqobah. Ya secara simbolnya kita ingin nama itu mudah untuk diingat sesungguhnya. Mudah diingat ya, Al-Aqobah gitu kan. Nah dari situ Pak Busro, kemudian saya dengan beberapa santri mahasiswa waktu itu yang senior dengan keluarga saya, kemudian kita kumpul untuk mencoba untuk mendirikan institusi formal dari pondok mahasiswa ini. 2003 kita mendirikan sekolah, yang pertama itu SMP. SMP kita sebut dengan SMP Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Itu tahun 2003? 2003 ya. Jadi kita awali dengan itu. Dan sengaja kita memilih nama terpadu tadi sesungguhnya ingin memadukan antara pendidikan formal di luar yang pada umumnya berjalan dengan kelebihan pada bidang umum, lalu kemudian kita padukan dengan pendidikan pesantren yang lebih punya komitmen dalam kajian keilmuan agama itu. Yang kita padukan seperti itu. Termasuk metode salafnya tidak sampai hilang? Betul, jadi kita ingin penerjemahan dari Al-Mukhafadhah Alal Qadimis Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Asrah itu ada di sini gitu ya. Tidak hanya pada sebuah jargon ya, tetapi bagaimana membreakdown itu menjadi sebuah jiwa yang menyertai di dalam pengelolaan sebuah manajemen lembaga itu. Nah kita lalu kemudian menggabungkan itu. Kata kuncinya begini, karena kurikulum itu sudah ada batas-batasnya, saya kalau di sekolah itu ya sekolah formal itu tidak kita kurangi. Karena kita berharap anak-anak punya kemampuan untuk nyambungkan ilmunya ini sampai ke perguruan tinggi. Tidak hanya terbatas perguruan tinggi agama, tapi ya mereka punya hak lah masuk ke perguruan tinggi umum. Sama dengan mereka sekolah di umum yang baik di luar itu. Tapi sisi lain mereka punya kemampuan di bidang agama yang baik gitu. Jadi berarti somoco kitab tapi bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Bisa ke ITS, bisa ke IPB, bisa ke Erlangga gitu ya. Ya bisa ke UI dan seterusnya, bahkan bisa ke luar negeri. Ini penerjemahan dari terpadu tadi Pak. Keterpaduan tadi seperti ini. Kemudian visi dan komitmen jenengan bagaimana ini? Satu tadi ya, komitmen saya ingin membangun generasi yang utuh. Jadi karena selama ini seperti yang tadi saya katakan, kita melihat pendidikan kita ini kan terdikotomi ya, ada keterpecahan lah. Ada dikotomi ilmu umum, ilmu agama. Ini kita menjadikan lalu tidak bisa melakukan membawa agama ini secara lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lalu menjadi akan sangat terbatas pada wilayah tertentu ketika kita membawa agama ini, karena agama tidak kita sempurnakan dengan wasailnya yang lain. Jadi visi saya adalah bagaimana santri yang lahir dari sini ini dia punya keutuhan untuk bisa menghadapi kehidupan ini secara penuh. Yang kedua, kita ingin santri kita ini keluar betul-betul mampu memahami kehidupan ini secara penuh.
kehidupan ini kan bukan hanya sekedar persoalan keilmuan ya, tetapi dia juga harus dibangun karakternya dengan baik, dibangun skill, dibangun kemampuan leadership-nya gitu ya. Ini tidak bisa hanya sekedar membangun kognisinya, tidak bisa. Hanya membangun persoalan keilmuan atau akalnya, tetapi jiwanya juga harus dibangun. Jadi qalbin salim, di samping bastotan fil ilmi wal jism, itu kita harus membangun jiwa mereka, membangun qawiyun amin, mereka harus punya strong, punya kekuatan. Nah, kekuatan itu di apa? Ya, kemampuan menjalani kehidupan ini secara penuh, kemampuan organisasi, skillnya mereka. Sehingga mereka betul-betul punya pilihan hidup nanti itu menjadi begitu luas gitu ya. Tidak hanya sekedar pada satu aspek atau satu titik pilihan hidup itu. Mereka bisa berjuang pada semua aspek lah. Ya, sesuai dengan profesi yang mereka pilih. Tapi fondasi fardu ainnya yang berupa ilmu agama ini harus kuat gitu. Kuat. Makanya minimal kalau di sini ya al-ghayah wa taqrib itu harus dia bisa lafdzan wa ma'nan wa i'raban wa syarhan lah. Wa bayanan kalau perlu ya. Dia harus bisa memahami itu dengan penuh gitu. Tetap dasar itu. Kalau sampai 6 tahun dia paling tidak fathul qaribnya harus bagus. Sampai pada kitab yang sehingga ketika dia ingin melanjutkan, pengen jadi kiai mendalami itu, silahkan nanti berlanjut mendalami ilmu agamanya dengan baik, ngaji-ngaji kitabnya. Kalau mereka ingin menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang yang ahli teknologi, ya mereka bisa masuk karena mereka juga punya bekal sekolah yang kita berikan kurikulum itu secara standar dengan baik. Terus melihat mimpi besar jenengan kayak begitu, itu pemakai manajemen apa kok bisa, Pak? Manajemen yang kita terapkan ini, tentu ini menjadi prinsip tadi ya. Manajemennya satu, kita tidak bisa mengelola lembaga ini dengan konvensional. Kata kuncinya di situ harus ada inovasi ya. Inovasi dalam bidang manajemen. Manajemen itu menjadi kata kunci. Karena kita ingin memadukan, tadi ini kan, dua hal dengan kutub yang berbeda, Majma' al-Bakhrain lah gitu ya. Ada dua lautan yang kita ingin jadikan satu gitu kan. Ini kan harus punya kekuatan manajemen yang cukup. Nah, ketepatan saya karena pengalaman di organisasi, saya di organisasi baik itu di NU dulu, saya sebelumnya di PMI, saya juga di Senat, saya juga aktivis di beberapa organisasi, saya ketua Dewan Pendidikan, saya pernah mendirikan PKB, saya juga menjadi pengurus PKB sampai tingkat Jawa Timur, saya juga di MUI ya. Dari pengalaman saya, termasuk saya menjadi kepala sekolah dan mendirikan beberapa sekolah di sini, pengalaman saya ini lalu kemudian saya create menjadi sebuah kekuatan manajemen yang saya wujudkan di dalam lembaga ini. Saya bisa karena ini saya yang punya karep dan saya yang sendiri yang punya kemauan gitu ya. Berbeda kalau saya harus di lembaga orang lain, tentu kan harus ada kompromi, harus ada penyesuaiannya. Nek nggone dhewe kan ya sak karepe Pak. Nah, kayak apa manajemen yang kita terapkan? Kita melakukan inovasi manajemen yang intinya dengan konsep satu, bahwa kita membangun mindset dulu dari semua unsur yang terkait dengan lembaga ini. Mindset itu cara pandang semua orang yang terlibat di sini kita bangun dengan baik. Memahami pendidikan itu apa sih, belajar itu apa sih, mendidik itu apa sih, pondok itu apa sih sesungguhnya. Ini yang kita bangun. Pondok itu kan kata kuncinya rohnya adalah ngaji kan. Ngaji gitu kan. Metodologi itu adalah sesuatu yang bisa berubah. Seringkali yang jadi persoalan di pondok itu ketika orang memahami bahwa cara dalam ngaji itu menjadi sesuatu yang mabni ala pancet itu. Iya. Nggak berubah. Nah, kita enggak lah. Yang enggak boleh berubah itu isinya, apa isi kontennya itu apa. Yang enggak boleh berubah itu adalah kemampuan ngajinya. Tapi coroni piye iso ngaji? Apakah dengan menggunakan metode bandongan, sorokan atau kajian atau mengadakan apa model kajian dalam bentuk memadukan teknologi yang ada dan seterusnya, bahkan menggunakan media yang sekarang bisa kita manfaatkan teknologi internet, wifi gitu. Itu bukan sesuatu yang harus kita anggap tabu gitu ya di pesantren. Karena sekali lagi semua wasail yang bisa memudahkan kita untuk bisa mencapai tujuan itu harus kita manfaatkan sepanjang tidak mengganggu terhadap konten tadi. Nah, jadi mindset ini yang kita bangun dulu semuanya. Makanya saya manajemen pertama terkait dengan manajemen personal Pak Busro. Kita kalau memilih orang itu yang belum berpengalaman.
dibentuk di sini. Iya. Jadi syaratnya guru di Aqabah ini guru yang belum berpengalaman mengajar. Kayak jenengan dulu kan belum terlalu berpengalaman lah, gitu ya. Ya. Saya masih cari yang betul-betul fresh. Iya. Kenapa? Orang yang dalam posisi fresh itu jauh lebih mudah untuk kita bentuk mindsetnya. Ketimbang kita harus membongkar lagi mindset orang itu susah. Dan kasihan juga kalau dia sudah punya keyakinan, kita bongkar itu nanti kan kasihan. Dan itu akan jadi problem. Ketika di awal kita sudah ada problem dengan persoalan orang, persoalan sumber daya orang, seterusnya nanti akan jadi problem. Kenapa? Karena saya meyakini ngatur lembaga itu yang sulit bukan ngatur murid. Bukan ngatur santri. Yang sulit itu ngatur gurunya. Supaya satu visi, satu misi. Sulitnya karena apa? Karena tidak bisa menjadikan mereka satu visi. Kenapa tidak satu visi? Karena kita mengambil dari orang-orang yang sudah punya visi dan mindset yang sudah macam-macam masuk di dalam lembaga itu. Pokoknya naik mulang kesuwen itu kan bukan hanya pengen jadi kepala sekolah, pengen dari ketua yayasan bareng kan gitu. Problemnya kan di sana. Kalau mindsetnya tidak benar itu. Nah kita ingin semuanya harus selesai pada tingkat sumber daya orang ini. Makanya prinsip kita satu, fresh graduate. Tenaga itu harus yang fresh graduate, yang lalu kemudian dia masuk, kita internalisasi di dalam visi kita di dalam pondok ini. Visi kita apa ya tadi ini? Memahami tentang belajar itu apa. Sekolah itu apa? Sekolah itu belajar. Sekolah itu bukan fisik, sekolah itu bukan administrasi itu wasail. Kita jangan terjebak oleh persoalan formalitas yang lalu mengabaikan aspek substansinya ini. Makanya belajar itu harus nyaman, harus enjoy, harus nyaman. Nyaman itu tidak mesti dengan kelas yang harus indah. Bisa jadi di gazebo, di gubuk, kita bisa nyaman di situ sekali tempo. Ya, jadi tergantunglah kebutuhan itu kayak apa. Standarisasi formal yang seringkali diberlakukan oleh negara, ya kita patuhi sepanjang itu tidak mengganggu terhadap kenyamanan anak di dalam proses belajar itu. Kemudian untuk memahami kitab kuning, Pak, ini biasanya di pondok-pondok besar itu selalu problemnya di sini. Terus bagaimana strategi Pak Yai untuk memahamkan anak-anak kitab kuning dibebani oleh yang syumuliyah tadi? Iya. Jadi begini, waktu di pondok itu kan 24 jam. Kita menghitungnya begitu dulu ya, 24 jam. Hitungannya kan begini, kalau anak sekolah di luar, sampai jam 1 siang mereka bisa menguasai kurikulum sekolah, berarti anak di pondok mestinya harus juga selesai. Selesai ketika pagi mereka berangkat, jam 7 masuk sekolah, lalu jam 1 mereka pulang, harus juga sama menguasai kurikulum yang dibebankan oleh pemerintah itu. Dan itulah yang lalu kemudian kita yakini, oke, itu tidak perlu kita rubah, hanya sisa jam. Karena kita ada kelebihan jam dari kurikulum itu, yang kita tambahkan pada jam pertama, namanya kurikulum bimbingan membaca Al-Quran dan baca kitab, BMK itu setiap hari setiap jam hari, pertama? Jam pertama. Mulai hari Senin sampai hari Kamis, hari Sabtu itu juga ada, itu kecuali hari Jumat, karena kita liburnya pakai Ahad. Nah, kita yang bedakan juga di situ. Kalau pondok pada umumnya hari Jumat, Sayyidul Ayyamnya itu Jumat, kita Sayyidul Ayyamnya dalam arti libur ya. Kalau Sayyidul Ayyam dalam arti ibadah, ya tetap Jumat punya kelebihan ya. Ngaji tetap Jumat kita libur. Tradisi pondok ngajinya ya. Jadi kultur pesantren ya ngaji saya liburkan hari Jumat. Supaya arek gak los kan gitu ya. Jadi Jumat itu libur ngajinya tapi sekolahnya masuk. Nah hari Ahad yang sekolahnya libur tapi ngajinya tidak libur ya masuk karena ngaji ini urusannya kan pesantren. Jadi saya tetap ini sesuai dengan tradisi pesantren. Nah, dalam hal ini kita menghitung 24 jam. Sekolah ya sekolah gitu. Di pondoknya yang kita maksimalkan untuk ngaji. Caranya bagaimana? Dulu ketika saya mondok di Tebuireng, seingat saya tidak ada dini ya di Tebuireng itu. Yang ada itu ngaji setiap ba'da sholat. Jadi kayak semacam rawatib gitulah, tapi ba'diyah ya. Setelah selesai sholat itu mesti ada jadwal ngaji di Tebuireng. Ditambah nanti malam biasanya Kiai Ustaz Latif itu beliau ngaji malam hari setelah jam belajar. Jadi paling tidak itu minimal ada 5 sampai 6 kali ngaji yang secara resmi bisa kita ikuti itu. Di luar yang kita cari sendiri. Kalau saya waktu itu bisa lebih karena saya ingin iso ngaji itu lalu banyak mencari guru sendiri ya, secara privat itu ya. Tapi minimalnya ada 5 sampai 6 kali ngaji di Tebuireng itu. Dan itu mengikuti batas sholat. Sehingga saya menggunakan istilah manajemen sholat, maktubah. Jadi semua aktivitas di pondok ini kita cantolkan, ya kita ikatkan di pelaksanaan ibadah sholat maktubah itu. Jadi namanya manajemen sholat maktubah. Terus bebannya anak-anak bagaimana, Pak? Nah begini,
Supaya tidak terlalu beban anak itu, supaya tidak terlalu berat, maka tetap kita ukur. Sholat itu kita ambil dengan hitungan durasi waktu ya. Di dalam sholat itu kita mengambil sekitar 1 jam seperempat, 1 jam 20 menit lah paling lama itu. Di sana sudah ada sekian macam kegiatan. Kalau yang di Aqobah 4 ini ada intidharus sholat, karena Aqobah 4 keunggulannya menghafal Quran, namanya intidharus sholat untuk menghafal Quran. Kalau yang di Aqobah 1 itu mereka dengan menghafalkan Nadham Alfiyah itu melalui khulasah dalam silat itu ya. Mereka mengulang-ulang itu. Nanti habis sholat mereka membaca Quran 2 lembar setelah wiritan singkat. 2 lembar berarti sehari mereka akan khatam 1 juz. 1 bulan berarti khatam 1 juz. Berarti nanti kalau 1 bulan mereka akan khatam Al-Quran. Kalau di pondok setahun itu ada waktu efektif 10 bulan, maka paling tidak 10 kali khatam Al-Quran untuk membiasakan. Nah, menghafal intidharus salat 15 menit, salatnya taruh dengan wiritan 10 menit, ya berarti 25 menit. Qiraatul Qur'annya anggap saja 7 sampai 10 menit, berarti 45 menit. Sisanya yang 45 menit itu adalah mereka untuk ngaji kitab itu. Sehingga setiap sholat ada 1 jam seperempat yang mereka terikat oleh aktivitas itu. Maka saya menyebut as-salatu imaduddin, itu saya terjemahkan imadut ta'lim, imadut takhfid, ya, imadut takhfid, tiang untuk menghafal, tiang pembelajaran, imadut ta'dib. Sholat itu juga tiang untuk membangun karakter anak itu. Jadi tidak perlu aturan terlalu berlebihan. Kalau sudah sholatnya itu jejak, apalagi sudah mengikuti ini selesai kan? Mereka menempel di 1 jam seperempat, kali 5 kan berarti sudah hampir 7 jam dalam aktivitas. Di sekolah berapa? Hampir 6 jam. Selesai, mau kemana anak itu? Makanya saya bilang di sini tidak ada aturan. Aturannya cuma 1. Waktunya sekolah-sekolah, waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, itu saja sudah. Karena taklilu taknin lah. Anak tidak merasa sudah melihat tata tertib yang pasalnya sudah kayak pasal yang akan memenjarakan semua orang itu kan ya. Menjadikan berat gitu melihatnya. Seperti dalam agama kita kan taklilu taknin, taklilu tahkim itu. Jadi itu Pak Bushro, di antara manajemen yang kita kembangkan, kita menggunakan manajemen sholat tadi sebagai punjer ya, sebagai imadut ta'lim, imadut tahfidz itu. Kemudian yang sudah kami dengarkan, Aqobah ini sudah berkembang menjadi 5, Pak Yai. Ini bagaimana? Keunggulan masing-masing sama atau bagaimana? Iya. Jadi memang kita begini, kita ingin masing-masing anak saya, ketepatan saya ini anaknya 3 kan gitu ya. 3 ini semuanya alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan. Mereka juga semuanya alumni pesantren, semuanya pernah di Tebireng, jadi awalnya semuanya harus Tebireng, minimal tingkat sanawiyah. Lalu alihnya ada juga yang di Tebireng terus, ada yang lalu kemudian memilih beberapa pondok di luar sesuai dengan potensi yang bisa kita kembangkan. Kuliah, ada yang menekuni di bidang ilmu agama sambil tetap mondok, semuanya tetap kuliah dari pesantren. Ada yang mengambil jurusan bahasa Inggris kayak Fikri itu semuanya dan sudah selesai S2. Kita akan terus kembangkan mereka sekolah sak dur-duri lah, sak mampuni ya. Tetapi yang tidak boleh tidak, mereka harus belajar ngaji kitab itu, terus belajar ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita amanati untuk meneruskan dari masing-masing Aqobah yang kita bikin dengan sekarang sudah 4 cabang dan insya Allah akan 5 cabang itu yang di Tegal ini. Keunggulannya Aqobah 1 ini memang yang pengasuhnya adalah Kanzul Fikri, anak saya yang pertama. Ini ya, Tebireng, dia juga pernah di Ngontor, lalu kemudian di Malang, dia pernah di Jogja dan pernah di beberapa pondok juga. Nah ini kita pasrah untuk yang mengembangkan di Aqobah 1, SMP, SMA terpadu dengan keunggulan riset dan bahasa. Riset dan bahasa. Jadi riset dan bahasa. Bahasa asing. Sains, riset dan bahasa asing. Jadi kajian kitab juga dengan bilingual. Jadi bahasa itu include di dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekedar percakapan, tetapi masuk menjadi bahasa ilmu. Lalu mereka kita kembangkan juga pada aspek riset di Aqobah 1. Ini kan biasanya S2 Pak. Iya. S2 saja kadang-kadang sekarang belum terbiasa riset ini. Kita membiasakan anak, riset itu kan memahami masalah. Saya memahami ilmu manfaat itu ilmu yang handling problem, yang bisa menyelesaikan masalah. Nah untuk bisa memahami masalah itu pintu masuknya ya riset itu. Dia harus belajar merumuskan masalah, kemudian belajar untuk mencari tahapan solusi, mencari problem bagaimana masalah itu diselesaikan sampai ada rekomendasi. Itu mereka berlatih itu dengan metode yang disimpelkan. Ya.
di Aqobah 1. Keunggulannya di sana, sehingga setiap tahun biasanya kita akan punya gelar karya yang di dalamnya termasuk ada presentasi hasil riset. Ya, di samping memang untuk beberapa kali lomba gitu ya, kita menang lomba, tapi itu bukan tujuan. Yang terpokok adalah anak-anak terlatih untuk budaya menulis, sehingga menulis itu menjadi bagian keahlian mereka juga, lalu budaya memahami masalah tadi, menyelesaikan masalah, itu Aqobah 1. Dengan usia segitu kan SMA, ya, SMP? Tentu tadi saya katakan disimpelkan dengan permasalahan yang mereka bisa menjangkau untuk memahami itu. Sebenarnya anak kita ketika kita beri kepercayaan, sesuatu yang kita anggap mustahil itu bisa kok. Apalagi sekarang zaman internet kayak begini, mereka bisa mengeksplor diri, mencari. Karena sekolah kita kan sudah digital, sekolah kita sudah tidak pakai kertas lagi, tapi semuanya sudah menggunakan wifi, menggunakan internet. Semua murid menggunakan laptop. Mereka sudah ada laptop, kita wajibkan. Kalau biasanya di pondok masih tidak membolehkan, bahkan mengharamkan laptop dan HP, kita di sini malah wajib laptop itu. Dalam rangka untuk pembelajaran tadi, dalam pengawasan dan sistem yang kita bangun. Sehingga pembelajaran itu sumbernya tidak terbatas, itu tereksplor secara penuh, dan disitulah riset tadi bisa dilakukan. Dengan semua guru kita latih untuk itu. Kalau Aqobah 4 ini adalah untuk sanawiyah aliyah yang khusus tahfidzul Quran. Konsep kita sama, menghafal dengan syumuli. Tidak hanya sekedar hafal, tapi anak kita harapkan juga bisa memahami kandungan Al-Qur'annya, juga tetap punya kemampuan bidang ilmu umum, yang kata orang ilmu umum ya, ilmu yang fardu kifayahnya mereka juga tetap akan menguasai, sehingga kita harapkan mereka membawa Al-Quran, tapi juga membawa kemampuan fisika, membawa matematika, bisa ya, bisa tadi dengan menghitung waktu tadi kita 24 jam itu. Sekolah ya sekolah, di pondok ya kita kerit di pondok. Waktunya mereka nanti setiap minggu ada latihan pidato, itu tetap ngaji sehari mereka ada waktu 5 kali, tinggal kita bagi, kapan ngaji Qur'annya, kapan ngaji bandongan, kapan ngaji sorokan, kan begitu. Kapan menghafalkannya, dan seterusnya. Itu tinggal kita bagi. Dan alhamdulillah, setiap tahun kita sudah bisa melahirkan hafizul Qur'an, hamilul Qur'an, ya, dengan persentase di atas 30% dari jumlah anak yang kita keluarkan, sehingga saya senangnya mereka juga juara fisika, tapi hafal Quran, yang hebat. Biasanya kalau hafal Quran itu nggak bisa-bisan di sana, ya bisa-bisan di Quran. Ya, mereka juga bisa membaca kitab Fathul Qarib, bisa membaca takrib, lafdzun wa ma'nan. Ketika mereka ditanya hadis, mereka juga bisa hafal hadis, paling tidak kalau 3 tahun itu sekitar 200-an lah hadis. Karena setiap hari hafal hadis sarawinya. Karena setiap hari mereka menghafal satu-satu. Jam pertama itu yang untuk di Aqobah 4 ini. Itu keunggulan yang di Aqobah 4. Iya, betul. Kalau yang di Jember, Aqobah 3 itu di Jember memang untuk pondok khusus mahasiswa itu Pak, di sana. Kita mendampingi teman-teman mahasiswi di sana, karena di kampus negeri itu memang perlulah pendampingan itu. Karena kalau enggak mereka digondol banyak orang lain ya, akan diambil banyak orang lain yang kadang tidak sevisi dengan kita. Di Jember itu hanya perempuan, Pak? Betul, mahasiswi. Konsepnya kita kos tapi rasa pesantren. Satu kamar satu anak. Satu kamar satu anak. Betul, aktivitasnya satu anak. Sehingga kita harapkan anak-anak tetap merasa nyaman gitu ya di dalam kampus itu. Kemudian itu yang Aqobah. Terus rencana ini Pak Yai. Nyuwun ngapunten ini. Rencananya Aqobah 5 itu kira-kira sama enggak dengan yang Aqobah 4 atau 3? Oke ya. Jadi tadi ada Aqobah 3, ada Aqobah 2. Kalau 2 ini di Wonosalam. Jadi sekali lagi kita ingin anak-anak kita ini kita bangun secara utuh dalam kemampuan leadership-nya. Wonosalam ini lebih pesantren leadership. Jadi di sana kita akan bangun semua anak yang ada di Aqobah 1, Aqobah 2, Aqobah 3 ini pada waktu-waktu tertentu kita bawa ke sana untuk berlatih membangun kemampuan leadership ini, dan semuanya dilakukan oleh anak. Yang saya katakan manajemen anak banget itu ya. Jadi kita mencoba membombong anak itu. Kalau kita beri kepercayaan untuk melakukan aktivitas, mengalami langsung, ini jauh akan lebih cepat mereka berkembang. Tidak akan terbatas itu kalau kita beri itu. Jadi semua mereka yang merencanakan untuk sebuah aktivitas, apakah itu gelar karya, apakah itu outbound, apakah itu kelas 3 itu ada FFG, panggung, gelar karya kelas 3, semua itu adalah anak. Termasuk mingguannya muhadharah, termasuk mereka ke makbaroh, hadratus syekh untuk tabarukan, itu juga semuanya yang mengkritik itu anak-anak. Sehingga kita harapkan anak-anak leadership-nya itu berkembang karena mereka kita beri kepercayaan.
Di sini Pak Busro, semua kelas 2 aliyah maupun SMA yang sudah kita anggap gede kelas 2, itu kita wajibkan menjadi pengurus. Jadi pengurus itu kelas 2. Otomatis gitu ya? Betul. Yang OSIS juga kelas 2, yang pengurus pondoknya juga kelas 2. Kelas 3 mereka sudah ada namanya amal tadris, tugas untuk latih mengajar. Ya, membimbing sudah ya. Amal tadris. Dan yang kedua mereka sudah konsentrasi untuk persiapan menjelang ujian kalau kemarin. Artinya menuntaskan pembelajaran mereka dengan segala macam tugas-tugas itu. Sehingga tahapan mereka itu tidak akan merasa terganggu ya di kelas 3 itu. Nah, di Aqobah 5, Tegal tadi yang jenengan tanya itu, ini masih kita proses untuk kita rencanakan. Rencana kita nanti di sana sebagai pesantren entrepreneurship. Apa itu ya? Iya, entrepreneur itu apa ya? Ya, paling tidak kita ingin membangun anak-anak kita ini punya wawasan kerja, punya kemampuan skill kerja sesuai dengan bidang mereka. Karena di sini kita meyakini semua anak itu istimewa, semua anak itu punya bakat masing-masing. Tidak ada anak bodoh di sini. Ya, mindset kita bangun, tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Kita tidak memilih anak. Masuk itu sesuai kapasitas, sudah tidak ada seleksi masuk. Betul, kita tidak memilih anak. Karena semua anak yang punya keinginan itu dapat hidayah Allah lah masuk pondok. Kita tidak boleh nolak. Kita hanya nolak ketika terbatas. Sehingga ketika anak kita tolak tidak bisa masuk karena terbatasnya tempat, ini tidak luka lah, tidak menyakiti dulu. Ya. Kepingin dapat hidayah, kepingin mondok kok ditolak gara-gara nggak bisa baca Quran. Justru karena nggak bisa baca Quran itu kepingin mondok itu kepingin iso maca Quran kan. Kita tidak ingin karena model mengikuti pasar yang seringkali dilakukan oleh banyak lembaga pendidikan dengan memilih orang untuk supaya menjaga gengsi dan keberadaan. Tidak. Pondok hebat itu ketika mampu membangun anak sesuai kapasitasnya. Yang burung biarkan kita angkat, dia bisa terbang tinggi. Jangan kita paksa untuk berenang, burung pasti tenggelam. Ya. Yang bebek silahkan kita bina mereka untuk menjadi perenang yang ulung gitu, yang menjadi sampai pada juara dengan renangnya. Tidak perlu kita paksa untuk terbang kalau bebek itu. Dia pasti akan patah. Semua orang punya potensi masing-masing. Karena kita meyakini tidak mungkin Tuhan itu menciptakan seorang anak itu gagal produk. Ya kalau tukang boto gawe boto itu iso gagal gitu ya. Tukang gawe kelambi, kalau kelambinya gagal gak sido itu kan bisa gitu ya. Tapi kalau yang namanya Allah itu pasti kekurangan apapun yang dimiliki anak itu sesungguhnya pasti akan ada kelebihan. Nah, pendidikan sesungguhnya yang harus mengambil itu untuk menjadi hebat ini. Nah, itulah prinsip kita di Tegal itu nanti kita bangun mereka untuk memahami kehidupan ini secara utuh, tidak punya ketergantungan kepada negara, tidak hanya menjadi pencari kerja, ngelamar jadi pegawai negeri, gak diterima-terima gitu, namanya gitu ya, yang royokan, ngelamar jadi karyawan, tapi harus jadi orang yang mampu menciptakan sebuah pekerjaan dengan dan kemampuan tidak meninggalkan roh pesantrennya. Betul, tetap yang tidak boleh di pesantren hilang itu ngaji, harus kemampuan ngaji, akhlak, kepribadian. Plusnya ini fardu kifayah. Saya ingin mereka keluar yang ahli motong bisa punya tempat salon nanti untuk motong. Pesantren nanti memberikan wadah itu, motong temannya untuk menjadi latih. Yang kepingin itu mengembangkan agrobisnis, karena di sana agak luas. Sekitar 3 hektar Pak Busro, bisa mereka berlatih menanam, bisa peternakan, semua kebutuhan pondok bisa kita penuhi dengan latihan mereka, kreativitas anak-anak itu, sehingga pulang mereka melihat dunia ini dengan wajah yang bersinar. Tinggal memilih saya mau hidup, mau kaya, menjadi apa, dan berjuang dengan kemampuan itu nanti. Jadi mau jadi pegawai negeri juga bisa, jadi pejabat juga bisa, mau jadi pengusaha juga bisa, mau jadi petani juga. Itu yang saya maksud begitu. Sesuai dengan kecerdasan dan minat masing-masing, namanya multiple intelligence. Ya. Setiap anak yang masuk kan kita riset, Pak. Jadi namanya apa? MIR. Iya. Sudah ada di Pondok Aqobah ini. Kita punya tim untuk itu, lalu melakukan MIR. Jadi kita diagnosa dulu lah, kita diagnosa dulu sebelum anak itu masuk dalam proses pembelajaran. Biasanya dengan orang tua kita tanya kebiasaan, dari kebiasaan anak-anak itu kita bisa menyimpulkan potensi yang tertinggi dari anak itu apa. Itu yang kita kembangkan. Iya, kembangkan MIR itu, sehingga ibarat orang masukkan bola, ketika proses belajar itu bola pasti akan masuk secara tepat karena tahu lubangnya. Seringkali kita ini ngajar kan tidak tahu anak kita ini siapa, dia potensi di mana, kayak belajarnya kayak apa, cenderungannya, jadi ngawur lah.
pokoknya melempar saja ya. Makanya sehingga tidak nyambung gaya belajar anak dengan gaya mengajar guru ini tidak sinkron. Nah, kita ingin dengan MIR, ketika anak sudah kita riset potensinya, kecerdasannya itu, lalu semuanya bisa berjalan dengan efektif proses pembelajaran itu. Oke? Terus kembali lagi Pak Yai, tadi ada pendidikan leadership. Terus di sini juga saya mendengar ada FFG. Apa itu FFG? Ya tadi yang saya singgung, itu bagian dari kreasi anak-anak. Jadi puncak kreasi anak-anak kelas 3, yaitu Fantastic Final Grade gitu ya. Jadi semacam karya tertinggi anak-anak. Mereka bikin kayak konser gitu, panggung besar. Dengan biasanya menghabiskan dana yang cukup lumayan besar, bisa ratusan juta. Mereka sendiri yang merencanakan, itu biasanya bulan Januari. Ya, ini untuk anak yang kelas 3. Baik Aqobah 1 maupun jadi Aqobah 1. Mereka bikin kegiatan itu, dan itulah puncak kreativitas yang ingin kita bangun dari anak-anak itu. Guru enggak ikut-ikut itu Pak? Mereka semuanya mandiri. Jadi saya katakan tadi anak banget. Guru betul-betul hanya menjadi penikmat menonton ya. Jadi enggak ikut-ikut dari situ, karena kita ingin anak-anak bebas untuk melakukan kreasi dengan batas-batas yang sudah kita berikan. Saya kira itu yang terpokok terkait dengan bagaimana kita membangun anak-anak ini. Ya. Nah, untuk yang terakhir Pak Yai, bagaimana jenengan mempersiapkan kaderisasi nanti Pak Yai? Ya, satu, kita memperkuat sistem ya. Dan saya kira ini juga bagian dari kita untuk mendokumentasikan ya, dengan kita mendokumentasikan terhadap apa menjadi pikiran saya melalui media sosial ini. Yang kedua, anak-anak saya alhamdulillah mereka semuanya belajar di pesantren, kemudian mengembangkan akademiknya masing-masing sesuai dengan yang mereka minati gitu ya. Fikri di bahasa Inggris, dia pernah ke Australia juga, dia pernah ke Thailand juga untuk short course dan macam-macam ya. Dan sekarang yang anak saya ketiga, Lumatul Fitria dengan suaminya Faruk Mubarok, Patan lulusan UGM, Vitanya ini lulusan landscape IPB, sama-sama punya kapasitas yang bagus di bidang keilmuan eksaknya. Ini rencananya Gomko nanti bisa mengambil S3-nya di luar negeri, sehingga bisa mengembangkan model konsep pondok mahasiswa yang berbasis ya pesantren ya, pondok mahasiswa dengan betul-betul berbasis akademik yang kuat ini. Karena memang kiainya punya profil itu kan gitu ya. Yang kedua, kita hafidhul Quran, Arinal Haq dengan istrinya Mudrikatul Azizah, ini sama-sama hafidhah. Dua-duanya sama-sama hafidhah. Dan ini kita pasrahi untuk di Aqobah 4 ini sama-sama jurusan tafsir. Sudah selesai S2-nya. Dia juga di pesantren Darussunnah Jakarta, ya, di Tebu Ireng, di beberapa pondok, di Amsilati juga. Nah, kita harapkan pesantren ini sesuai dengan profil kiainya, dia akan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi keahlian dari kiainya itu. Doanya Pak Busra, anak saya bisa melanjutkan ini, dan semua cabang nanti adalah merupakan prototipenya dari sini. Jadi karena anak saya terbatas, kalau Aqobah tidak boleh terbatas, dia bisa berkembang kemana-mana. Maka semua santri yang kita kaderkan dengan baik, bisa kita tugaskan, bisa menjadi anak angkat lah, anak nasab gitu ya, anak nasab yang kita tugasi untuk menjadi pengasuh di Aqobah yang akan datang. Jadi ada pondok cabang, nanti ada pondok alumni gitu yang kita harapkan. Dengan menduplikasi model segala sistem manajemen yang kita kembangkan di pondok Aqobah ini. Oke lah, mohon doanya Pak Busra ya, dari semuanya ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Alhamdulillah Pak Yai, insya Allah saya sudah paham, dan para sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Kiai Haji Junaidi Hidayat. Beliau adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Aqobah yang sekarang sudah mencapai kejayaannya, insya Allah seperti itu, bisa mengembangkan Aqobah 5 saat ini, dan semoga dalam waktu yang tidak cukup lama akan berkembang di Aqobah berikutnya. Amin. Nyuwun pamit Pak Yai, ngapunten sak pol-pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.